Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma wa waffiqna amalan maqbula amma ba'du. Bapak-bapak jamaah Masjidul Ikhlas, Allah yang mulia, insyaallah kita akan melanjutkan kajian tafsir kita dari surah An-Nisa. Ayat kita pada malam hari ini adalah ayat yang ke-83. Temanya di sini adalah mewaspadai berita-berita yang didapatkan. Surah An-Nisa ayat yang ke-83. Takwani dengan membaca Al-Quran surat Al-Fatihah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala membuka semua kebaikan untuk kita, memberikan ilmu yang bermanfaat. Amin. Ala niyyah wa ala kulli niyyatin shalihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik, ayat yang ke-83 kita baca terlebih dahulu ayatnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza ja'ahum amrun minal amni awil khawfi adha'u bih. Wa idza ja'ahum amrun minal amni awil khawfi adha'u bih. وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم ولولا فضل الله عليكم ورحمته ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. Sadaqallahul azim. Allahumma arhamna bil Qur'an. Silakan Pak Mandra diulangi, dibunyikan, dilantunin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza ja'ahum amrun
minal amni awil khawfi ada'u bih walau radduhu ila rasuli wa ila ulil amri minhum la'alimahu alladhina yastanbidunahu minhum walaula fadlullahi alaikum wa rahmatuhu lattaba'tumus syaitana illa qalila. Allah. Baik, sekali lagi temanya adalah mewaspadai berita-berita yang diterima oleh kaum muslimin. Hubungan ayat 83 dengan ayat yang sebelumnya. Pada ayat-ayat yang lalu diterangkan tentang orang-orang yang lemah imannya dan bagaimana liciknya kaum munafik. Maka ayat ini menerangkan sikap orang munafik yang suka menyiarkan berita yang tidak benar alias apa? Hoax atau berita bohong. Di antara sebab turunnya ayat adalah sebagai berikut. Ada suatu golongan yang menyembunyikan niat jahatnya terhadap kaum muslimin dan mereka suka memberitakan sesuatu yang tidak pernah diucapkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sikap seperti ini meskipun tanpa mengandung niat buruk, namun pada hakikatnya bersifat provokatif. Berita seperti ini tentulah bersumber dari golongan tertentu untuk kepentingan tertentu. Jadi ayat Al-Quran itu mukjizatnya sepanjang zaman, buktinya juga sepanjang zaman sampai hari kiamat. Nah, kita harus mewaspadai. Yang namanya orang munafik itu kalau orang yang beriman kokoh terus istiqomah, gak senang mereka diacak-acak dengan berbagai cara. Baik, Mas Toto dibaca terjemah perkata, arti perkata. Bismillahirrahmanirrahim. Wa iza, dan apabila za'ahum, datang kepada mereka amrun, berita keadaan pasukan muslim, mina, dari tentang al-amni, keamanan atau kemenangan, awil khawfi, atau ketakutan atau kekalahan, azau, mereka menyebar luaskan bihi, dengan berita itu. Jadi sebelum di cross check itu langsung disampaikan. Harusnya kan di cross check terlebih dahulu. Ini beritanya kaum muslimin menang, benar apa enggak? Ini beritanya kaum muslimin kalah, benar apa enggak? Jangan langsung disebarin. Itu memberikan dampak yang signifikan terhadap keadaan kaum muslimin. Lanjut. Walau radduhu, dan sekiranya mereka menyerahkannya berita itu, ila, kepada rasuli, kepada rasul, wa ila, dan kepada uli, pemegang ulil amri, urusan kekuasaan, minhum, diantara mereka, la'alimahu, tentu mengetahuinya apakah pantas disebarkan, allazina, orang-orang yang yastambiutunahu, mereka menyelidiki kebenarannya, minhum, dari mereka atau rasul dan ulil amri. Stop. Jadi yang namanya berita itu seandainya pun benar, layakkah disampaikan? Ya kan? Seandainya pun benar, layakkah disampaikan? Karena pembicaraan itu menyita waktu, tenaga, dan lain sebagainya. Tentunya kita harus mempunyai skala prioritas. Ngobrolnya setengah jam, sementara topik Al-Quran dan hadis nggak pernah diangkat. Benar apa enggak, Pak? Ya kan?
ngobrol ngalor ngidulnya setengah jam, sementara topik ayat dan hadis tidak pernah diangkat. Seandainya pun yang diobrolin benar, apakah itu urgensinya, pentingnya, manfaat besarnya itu didapat? Nah, di situ benar-benar orang kalau berilmu itu segala sesuatunya itu diukur, geraknya itu diukur, diam dan geraknya itu benar-benar harus menghasilkan pahala. Seandainya mereka yang menyiarkan berita itu kepada Rasul dan kepada orang yang mempunyai kekuasaan di antara mereka, niscaya orang-orang yang menyelidiki tentang kebenarannya akan mengetahui dari mereka, yakni ulil amri dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya Mas Toto ya, semakin nambah ayat kita harus semakin pinter. Dalam arti pinter adalah untuk diri kita sendiri, mana yang sangat bermanfaat, mana yang bermanfaat, mana yang tidak bermanfaat. Ada kalanya waktu kita itu dilakuin juga nggak bermanfaat, ditinggalin juga tidak merugikan. Lalu bagaimana? Alihkan aktivitas kita itu terhadap sesuatu yang efisien. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam 1400 tahun yang lalu menyampaikan min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Di antara kebaikan seorang muslim adalah meninggalkan sesuatu yang tak bermanfaat. 1400 tahun yang lalu itu, kalau bukan orang istimewa nggak mungkin menyampaikan pesan-pesan petunjuk seperti itu. Ya Pak Mandra ya, di antara kebaikan muslim adalah meninggalkan sesuatu yang tak bermanfaat. Kalaupun berita itu benar, ada manfaatnya apa enggak ketika disampaikan, apalagi tidak bermanfaat. Ini kadang-kadang juga ya, misalnya kalau kemarin ada saudara kita tertimpa musibah, posting disampaikan layak itu agar kita membantu, minimal mendoakan. Nah ini kadang-kadang ada postingan yang enggak bermutu disampaikan. Nah, itu enggak benar. Baik, lanjut Mas Toto. Walaula fadlullahi, dan sekiranya bukan karena karunia Allah alaikum atas kalian dengan Islam, warahmatuhu dan rahmatnya Al-Quran, lattaba'tuhum tumu, tentu kalian mengikuti syaitona, setan. Stop. Jadi seandainya tidak ada anugerah Allah berupa diutusnya Nabi Muhammad dan rahmatnya yakni diturunkan Al-Quran, pasti manusia itu ngikutin setan. Wah, itu dalam tafsirnya demikian. Lanjut Mas Toto. Illa qalila, kecuali sedikit dari kalian. Baik, ini saya sampaikan bahwa yang mengkaji dengerin Quran mulai dari zaman baheula, mulai dari zaman apa? Zaman baheula itu enggak banyak. Yang daftar itu sedikit. Silahkan dibuka surah Fussilat. Surah apa? Fussilat ayat surah 41 halaman 487. Pak Cimul kan bawa kopinya Pak Haji. Saya minta ya. Waduh. Oh iya. Boleh. Saya juga. Baik, silahkan dibaca Pak Tosim ayat yang ke-1 sampai ayat yang ke-4 halaman 477. Nah, kita baca sama-sama aja dah. Ini ayatnya pendek-pendek, enak untuk dibunyikan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamim. Hamim.
Tanzilun minar rahmanir rahim. Tanzilun minar rahmanir rahim. Kitabun fussilat ayatuhu Qur'anan Arabiyyan liqaumin ya'lamun. Kitabun fussilat ayatuhu Qur'anan Arabiyyan liqaumin ya'lamun. Basyiran wa nadhiran بشيرا ونذيرا فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون. Baik, langsung diterjemah Pak Qasim ayat 1 sampai 4. Bismillahirrahmanirrahim. Terjemah bebas saja. Hamim. Al-Quran ini diturunkan dari Tuhan yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Jadi Quran itu disifati Rahman Rahim. Rahim. Jadi ketika kita kalau di dalam surah Yasin itu Yasin wal Qur'anil Hakim. Quran itu mempunyai sifat hakim. Hakim itu artinya bijaksana. Kalau kita mengkaji Al-Quran terus, lama-lama perilaku kita itu dilempengin, Pak Tosim. Dia apa? Lempengin. Yang namanya bijaksana itu melakukan sesuatu sesuai dengan keadaan, menempatkan sesuatu pada tempatnya. Jadi pengaruh membaca Al-Quran, mengkaji Al-Quran yang tadinya perilakunya agak bengkok-bengkok, lama-kelamaan akan Lurus. lempeng. Itu hakim. Nah di sini Al-Quran itu diturunkan dari Allah yang Maha Rahman Maha Rahim. Rahim. Itu akan menarik simpati. Menarik apa? Simpati. Disayang. Ini nggak usah nyari apa namanya pelet ke gunung jauh-jauh sana. Baca Quran aja tuh ya. Lanjut. Kitab yang ayat-ayatnya dijelaskan bacaan dalam bahasa Arab untuk kaum yang mengetahui, yang membawa berita gembira dan peringatan, tetapi kebanyakan mereka berpaling darinya serta tidak mendengarkan. Kebanyakan mereka berpaling, nggak mau ngaji Quran, ya kan? Ini termasuk di Nurul Ikhlas yang istiqomah itu sedikit tapi istimewa, ya kan? Waduh, istimewa Pak Haji Mulkan. Mudah-mudahan kita masuk grup yang illa qalilan, kecuali sedikit. Nah sedikit itu insya Allah mendapatkan rahmat dan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa namanya, saya udah membuktikan berkali-kali. Orang kalau rajin ngajinya, lama-kelamaan itu lempeng. Lama-kelamaan akan lempeng, terus akhirnya enak untuk dikasih tahu. Ya ini aja pokoknya, saya nggak banyak kita ngaji aja, kita ngaji Quran. Ya Allah, ya. Harusnya pejabat dirjen pajak ada di sini. Dirjen pajak ada di, iya, masya Allah. Ya Allah ya Karim, la yasma' fa'aradu aktsaruhum fahum la yasma'un basyiran wa nadhira. Pertama, Al-Quran itu Pak Tosim, ayo ayat yang keempat itu terjemah berkata basyiran sebagai kabar gembira bagi orang beriman, wa nadhiran dan peringatan bagi orang kafir. Baik, stop. Pak Tosim kalau mau berdakwah, kalau apa? Berdakwah kepada keluarga saudara itu adalah skala yang terkecil dekat dengan kita. Sampaikan dulu kabar gembira. Itu di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah itu wa basyiril ladzina amanu wa amilus solihati anna lahum jannatin tajri min tahtiha. Sampaikan kabar gembira dulu.
ya kan? Ibaratnya seperti ini, makan silahkan, sepiring, terus nambah 2 piring, terus kalau lapar nambah, kalau 4 ya sudah dikasih peringatan seperti itu. Sampaikan makan. Tapi kalau berlebihan baru kalau nasi bukan peringatan. Ya Mas Toto ya, sampaikan kabar gembira. Jadi yang menyenangkan dulu, yang berdakwah itu konsepnya adalah sampaikan kabar gembira, pasti dapat pengikut. Ini kalau untuk strategi marketing itu saya renungkan, saya pelajari itu konsep-konsep Al-Quran kenapa bisa. Terus saya sampaikan, saya kaitkan dengan psikologi manusia. Iya ya, orang kalau diperingati itu nggak nerima, rata-rata nggak nerima. Waduh, Masya Allah. Masya Allah, jazakallah khairan katsira. Terima kasih Pak Haji Burhan, terima kasih. Mudah-mudahan dibalas dengan kebaikan yang berlipat untuk jamaah Masjid Nurul Ikhlas semuanya. Amin ya rabbal alamin. Masya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Kemarin saya ketagihan, saya seruput, itu kok beda dengan yang lain. Ini gulanya, resepnya dari mana? Itu kok beda. Bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah, nikmat sekali ini, beneran. Bohong, nggak percaya. Yang nggak percaya itu kan yang nggak dapat. Kalau Alhamdulillahirobbil alamin. Yang nggak percaya itu nggak dapat, ya kan? Alhamdulillahirobbil alamin. Silakan. Suka ya? Kenapa? Pokoknya disuput itu bikin badan kayak sumringah kan kayak gitu. Dadanya plong. Susah dijawab. Terus terang Pak Haji Mulkan, ini agak melebar dikit. Saya datang itu malam Rabu dini hari kemarin. Lah terus sapi nyampe Kemis dini hari. Saya langsir sapi itu kemarin mulai dari jam 10:30 sampai jam 2:30 pagi itu. Ngurusin sapi capek luar biasa, ya kan. Sementara minumnya kan cuma itu aja, ya. Minumnya belum kena kopinya Pak Haji Mulkan. Kelihatannya tadi mau bangun aja, mau bangun mau maghrib itu bangun katanya istri itu diomelin. Masya Allah, ya kadang-kadang punya istri ya, alhamdulillah kadang-kadang diomelin. Maunya capek, tapi waduh ntar kalau gimana itu bangun. Alhamdulillah Mas Toto, ya alhamdulillah ini biar gitu loh. Alhamdulillah. Baik, sekali lagi konsep dakwah dalam Islam itu pertama sampaikan kabar gembira. Seandainya ada saudara kita yang bergele, jangan dilihat bergelenya dulu, senangin dulu. Lama-kelamaan kalau kita senang, baru tuh diingetin dikit-dikit aja. Kalau langsung enggak. Itu konsepnya basyiron wa nadhiro. Sampaikan kabar gembira, baru kalau berlebihan diberikan peringatan. Itu konsep Al-Quranul Karim. Itu sesuai dengan psikologi manusia. Ayo kumpul yuk, kita kumpul. Ntar insya Allah ada makan-makan. Kalau macam, kira-kira ngumpul apa enggak? Ngumpul. Tuh. Baik, lanjut Pak Tosim. Fa'arada, kemudian berpaling dari Al-Quran. Aksaruhum, kebanyakan mereka. Fahum, lalu mereka la yasma'un, tidak mereka mendengarkan dengan pendengaran menerima. Kebanyakan manusia itu tidak mau mendengarkan Al-Quran. Ini saya sangat bersyukur, alhamdulillah. Mungkin aktivitas kita yang terbaik 24 jam, ya mungkin ya di masjid ini. Mungkin loh, mungkin. Kalau untuk aktivitas kerja nyari rezeki sama-sama lah kita nyari rezeki. Tapi dibanding nilainya dengan Al-Quran kita, ini mungkin waktu yang paling bekerja mencari nafkah. Dapat pahala apa enggak Pak Tosi? Dapat. Mas Toto juga demikian Pak Mantan. Saya juga seperti itu.
kita. Namun seandainya diukur dengan setengah jam antara waktu maghrib dan isya, inilah yang insya Allah mendatangkan banyak pahala dan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kira-kira kalau kita duduk seperti ini, rasanya di taman surga apa enggak? Ya, Mas Toto ya? Lupa utang. Lupa utang. Lupa itu termasuk nikmat. Lupa utang termasuk nikmat Pak Haji Roto. Nah kalau orang ingat utang terus nggak bisa Tapi jadi ingat nih sekarang. Masya Allah. Jadi lupa utang. Lupa itu alhamdulillah rabbil alamin. Baik, kita kembali. Silakan. Ya, Pak Pur. Berkali-kali ngajak kita kumpul di rumah, Ya. senang, Ya. habis sholat suruh. Ya. Senang. Betul. Tadi pada ngomong, pada datang, Ya. Bapak gimana sih? Pak, caranya adalah bilang, yuk ke rumah saya sarapan pagi. Habis itu baru di sana. Betul. Betul. Itu karena Wasilan wa naziran. betul. Ya kan? Jadi bukannya Pak Pur, kelasnya Pak Pur orang baik, Pak Haji Mulkan orang baik. Cuman salah strategi marketingnya, diajak senam. Coba kalau diajak untuk makan, pasti datang. Ya. Saya ada dibilang dia ngumpul di rumah saya 5 orang, saya sediain teh sama goreng-gorengan, pasti datang. Karena ngajak senang, ya nggak datang. Betul, Masya Allah. Terbukti apa enggak Pak Tosim? Terbukti. Jangan diajak capek, tapi diajak untuk nikmat, basyiran wa nadhiran. Tuh, ya kan? Masya Allah, langsung nyata ada buktinya ini, ada pelajarannya. Itu saya berkali-kali seperti itu. Padahal yang namanya gorengan kita aja mau gerobaknya dibeli sendiri-sendiri juga bisa, tapi yang namanya kabar gembira itu tetap kabar gembira. Tuh, Masya Allah. Terima kasih Pak Haji Mulkan, langsung dapat contoh konkretnya ini, basyiran wa nadhira. Dikuatkan lagi, silakan dibuka surah Al-Baqarah. Surah apa? Al-Baqarah. Surah Al-Baqarah yang sering dilantunin oleh Ustadz Yuda, halaman 5. Pak Tasim dilantunin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa basyiril ladzina amanu wa 'amilus solihati anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون. Allah. Terjemah bebasnya Mas Toto. Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang beriman dan berbuat kebajikan. Stop, orang-orang yang beriman dan Berbuat kebajikan, yakni beramal soleh. Amanu wa amilus solihat. Kalau sasarannya seperti itu, yang disampaikan adalah kabar gembira. Lanjut Mas Toto. Bahwa untuk mereka disediakan surga-surga ya, dan yang sungai-sungai mengalir di bawahnya. Stop. Nanti kalau kita datang ke Pak Haji Mulkan, ya kan, disediain kopi, terus makanan apa namanya, buahnya kayak gitu, buah-buahnya macam-macam. Lanjut. Setiap kali mereka diberi rezeki buah-buahan dari surga, mereka berkata,
Inilah rezeki yang diberikan kepada kami dahulu. Mereka telah diberi buah-buahan yang serupa, dan di sana mereka memperoleh pasangan-pasangan yang suci. Mereka kekal di dalamnya. Terus informasinya seperti ini. Kalau kita datang ke tempatnya Pak Haji Mulkan, Masya Allah menunya seabrek seperti itu, macam-macam, kopi, buah dan segala macam. Dan besoknya itu menunya ganti lagi. Terus pelayanannya juga stop lah. Kira-kira jiwanya orang normal tertarik apa enggak? Pasti tertarik. Habis itu senam. Hah? Habis itu senam. senamnya nomor 2 ini. Jangan senamnya nomor 1. Strategi apa? Marketingnya demikian. Kata Pak Ari, kalau kekenyangan apa namanya nggak senam juga. Yang penting ada namanya aja senam. Intinya adalah senang makan seperti itu. Poinnya adalah beritanya. Beritanya. Menyampaikan sehingga yang orang datang. Betul. Ternyata strategi Al-Quran itu adalah sampaikan kabar gembira. Dan berkali-kali itu yang semakna adalah wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Adapun dengan nikmat Tuhanmu maka sampaikanlah, ceritakanlah, karena manusia itu cenderung senang menerima kabar baik, senang menerima kabar yang baik. Apalagi kalau kabar baik itu disampaikan terus ada buktinya, iya kan? Ahad pagi, Minggu pagi, terus ada menu ini, baru dengar kabarnya aja udah kapan nih jamnya? Ya, betul ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik, kita masuk kembali lagi ke surah An-Nisa ayat yang ke-83. Ayat yang ke-83. Saya akan baca tafsirnya. Orang yang lemah iman dan orang munafik suka menyiarkan berita-berita yang mereka ketahui, terutama dalam keadaan perang, yaitu berita-berita yang dibocorkan dari pihak markas tentara tentang rahasia peperangan dalam negeri atau luar negeri yang tidak wajar diketahui oleh khalayak umum. Ini biasanya kalau BIN punya info, tentunya kan tidak semua disampaikan oleh media, dan itu memang pelajaran Al-Qur'annya demikian. Maksud mereka menyiarkan berita itu adalah untuk mengacaukan keadaan. Tetapi kalau mereka bermaksud baik dan mereka mengembalikan berita itu kepada Rasul sebagai pemimpin tertinggi, atau mereka kembalikan kepada ulil amri, yaitu pemimpin dan orang-orang pemerintahan, tentulah mereka akan mengetahui persoalan berita yang sebenarnya. Mereka akan mendapat keterangan dari pemimpin dan orang pemerintahan. Dengan demikian, keamanan umum tidak sempat terganggu. Seandainya keamanan umum terganggu, yang jualan tempe sayur di Pondok Gede itu kira-kira jualan apa enggak? Kalau nggak jualan, besok kita Pak Tosim sarapan pakai apa? Ya kan? Gara-gara nggak bisa sarapan, nggak bisa kerja. Kalau nggak bisa kerja, nah itulah keamanan ternyata sumber aset utama dari suatu keadaan lingkungan bahkan negara. Masyarakat akan terpengaruh oleh orang yang menyiarkan berita secara provokatif. Kecuali orang yang kuat imannya, yang selamat dari berita provokasi tersebut. Dengan rahmat dan karunia Allah, kaum muslimin terpelihara dari perangkap semacam itu karena mereka patuh pada Allah dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, serta mengembalikan segala urusan kepada pemimpin yang dipercaya. Kesimpulan, kaum muslimin dituntut selalu waspada terhadap
berbagai provokasi yang dapat mengganggu keamanan dan menimbulkan ketakutan dan kekacauan. Intinya ayat 83 ini adalah mewaspadai informasi yang diterima dan tersebar, harus cross check. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Kita tutup dengan doa. Cukup Pak Haji Mulwan? Kita tutup dengan doa kafarat majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.